Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pramtus. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi PPKN tingkat SMP untuk ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Saya mendapatkan informasi yang sumbernya ini kisi-kisi ya dari MGMP, sehingga ada pembahasan untuk membantu siswa-siswi dalam belajar menghadapi ujian sekolah. Nah, poin yang pertama, kisi-kisi yang perlu dibahas, yang dipelajari oleh sahabat adik-adik ialah tentang tokoh BPU PKI. Nah, BPU PKI itu apa singkatannya? Lalu siapa saja tokoh yang menggagas dasar negara Republik Indonesia yang dulu sebelum terbentuk? Siapa saja tokohnya, silahkan dipelajari ya. Lalu poin yang kedua mengenai Pancasila. Nah, silahkan Pancasila itu ada berapa? Ya, silahkan dibahas. Logonya apa saja? Lalu makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari silahkan dijelaskan. Lalu juga poin yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, kenapa sih harus Pancasila ideologi bangsa Indonesia itu? Apakah dibentuknya atas dasar otoritarianisme ya, atau sepakat pada pimpinan saja, atau pada budaya bangsa Indonesia yang dari dulu sudah terbentuk, yaitu sehingga dibentuklah yang namanya Pancasila. Lalu poin yang keempat ada kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, apa badan-badan yang dimaksud tentang atau mengenai kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif begitu. Lalu juga tentang Pancasila sebagai ideologi ya, tidak diciptakan oleh negara melainkan oleh siapa begitu ya. Selanjutnya poin kelima ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan undang-undang dan urutan pembentukan undang-undang. Itu pun juga silahkan dipelajari ya oleh sahabat adik-adik yang akan muncul pada soal-soal ujian sekolah. Selanjutnya juga ada organisasi Budi Utomo. Apa itu organisasi Budi Utomo? Lalu sejarahnya, lalu waktu berdirinya ya, lalu tujuan organisasi pergerakan Budi Utomo apa begitu. Lalu poin yang ketujuh ada organisasi masyarakat Islam. Ya, tujuan dibentuknya organisasi tersebut pun juga sejarahnya silahkan pelajari. Poin selanjutnya ada Kongres Pemuda II. Nah, siapa tokoh manifesto tahun 1925 yang berperan aktif dalam tonggak sejarah kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya. Nah, poin yang selanjutnya ada identitas bangsa Indonesia. Nah, ini yang terletak di dalam Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia Garuda. Ya, silahkan. Kita tahu semua Bhinneka Tunggal Ika itu apa artinya, kenapa namanya itu, terus sumbernya dari mana. Silahkan adik-adik, sahabat Pramtus, silahkan pelajari. Nah, selanjutnya ada organisasi Budi Utomo, juga silahkan sahabat dipelajari sejarah dan waktu berdirinya. Pun juga maaf ya. Terus nah, nilai-nilai Pancasila, penjelasan sila pertama hingga sila kelima dalam kehidupan sehari-hari silahkan dijelaskan. Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, bentuknya seperti apa. Nanti soalnya lebih ke contoh kehidupan sehari-hari termasuk dengan nilai Pancasila yang mana. Lalu poin ke-12 ada makna Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa bersifat universal bagi bangsa Indonesia gitu ya. Terus juga apa saja isi dari Undang-Undang Dasar 1945, pun juga bagaimana sikap bangsa Indonesia terhadap penjajahan ya, kemanusiaan dalam isi makna Undang-Undang 1945. Poin ke-13 ialah hukum tertinggi di Indonesia. Silahkan sahabat, adik-adik jelaskan ya, cari pengertian penjelasan hukum tertinggi di Indonesia, apakah oleh pemerintah, oleh undang-undang, atau kedaulatan rakyat. Yang ke-14 tentang kedaulatan rakyat, yaitu
penentuan hukum berdasarkan budaya dan kehendak rakyat. Misalkan ya, contoh soalnya ialah negara kita adalah negara demokrasi. Hal ini sesuai dengan Pancasila, sila ke berapa ya. Lalu juga contoh lagi, makna sebuah negara memiliki kedaulatan adalah titik-titik, silahkan pelajari. Atau ada soal berikutnya, wujud nyata Indonesia melaksanakan kedaulatan keluar, maksudnya kedaulatan untuk mengambil politik luar negeri adalah begitu ya. Lalu misalkan juga ada peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah ada MPR atau undang-undang atau 1945 Undang-Undang Dasar atau Pancasila. Silahkan adik-adik sahabat pilih ya atau pelajari soal-soal yang mengenai tentang ini. Pun juga ada akulturasi budaya. Nah, apa itu akulturasi budaya? Silahkan cari penjelasannya. Dan yang terakhir ialah membahas tentang sumber-sumber konflik, ya mulai dari isu SARA, ekonomi, politik, dan strata sosial. Nah, ini lebih ke praktek kehidupan sehari-hari. Contoh soal misalnya, keberagaman suku bangsa, ras, agama, dan budaya dapat dijadikan sebagai titik-titik. Lalu contoh pun juga misalnya di sini ada soal konflik etnis merupakan pecahnya kerusuhan antar etnis yang juga pernah terjadi di Indonesia. Konflik tersebut bersifat A. SARA, B. politik, C. sosial, D. ekonomi ya. Lalu juga misal Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya. Menghadapi kenyataan tersebut diperlukan adanya A. asimilasi, B. akulturasi, C. harmonisasi, D. naturalisasi. Nah, itu saja poin-poin kurang lebih pentingnya seperti itu ya. Silakan sahabat, adik-adik pelajari di rumah dan mudah-mudahan ujian sekolahnya sukses semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan diberikan hasil yang terbaik untuk hasil ujian dari adik-adik semua. Sahabat Pramtus sekalian, jangan lupa di like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.